Halo, selamat malam teman-teman semua. Gimana Halo, nih halo. kabarnya? Sehat semua kan? Alhamdulillah, sehat. Oke deh, jadi balik lagi nih dalam podcastnya Kelompok 4. Namanya apa nih? Pada tahu nggak? Forecast, ya kan? Oh, forecast. 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 Jadi kita kebagian yang di volume 3 mengenai anti korupsi nih. Tapi sebelum kita masuk lebih lanjut nih soal materi anti korupsi, kayaknya mendingan kenalan dulu nggak sih? Ya nggak? Oke, jadi halo semuanya. Nabila, thank you udah ngajakin kita buat join di podcast. Kenalin, aku Ricky Subagja, jabatan fungsional diplomat, dan saat ini ditempatkan di Direktorat Informasi dan Media. Nah, Direktorat UIN itu berada di bawah naungan Ditjen IDP atau Informasi dan Diplomasi Publik. Mungkin segitu sih dari aku. Ayo Mbak, lanjut ke Mbak Hani. Oke, kenalin, aku Hani. Aku dari fungsional dokter. Jadi jelas dong, tempatku ada di Poli. Yang mana Poli itu di bawahnya Biro SDM langsung. Oke, jadi sekarang gantian aku ya yang kenalan. Halo semua, jadi aku Nabila dan aku adalah jabatan fungsional perencana di Kementerian Luar Negeri, tepatnya di unit Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik. Sama nih unitnya sama si Kiki, cuma aku di bagian sekretariatnya. Oke, jadi karena semuanya udah kenalan, langsung aja ya kita bahas soal materi kita nih malam ini. Jadi kalau ngomongin soal korupsi nih, kita pasti denger banyak banget gak sih kasus korupsi yang tiap hari kayaknya tuh ada aja gitu di berita. Menurut kalian kasus korupsi apa sih yang benar-benar jadi perhatian publik nih akhir-akhir ini? Iya deh, kasus-kasus kalau selama ini kan emang banyaknya yang paling menonjol ya kayak siapa tuh yang dari pajak tuh siapa? Gayus Tambunan ya. Yang lagi masih hangat berarti korupsi bansos kali ya. Bansos COVID, iya kan? Itu dana sosial tapi dikorupsi. Gimana nih sebagai salah satu tenaga kesehatan nih? Iya benar, kan prihatin banget. Itu dana kesehatan loh, terus dikorupsi itu kan sedih ya. Sebenarnya selain apa tadi kan Mbak Hani bilang kayak pajak ya. Sebenarnya tadi aku baru banget baca berita, katanya memang KPK pun baru nangkep lagi dari petinggi Ditjen Pajak di Kementerian Keuangan. Jadi kayak wow, ternyata banyak ya kayak tradisi lama ya masih ada sampai sekarang. Kayak bansos, terus kayak ekspor yang benih lobster, terus sekarang pajak. Jadi ya kalau ngomongin korupsi sebenarnya kita ngomongin ya penyakit lama. Ya menurutku nggak di Indonesia doang ya, di negara-negara lain pun ada. Cuman memang kalau kasusnya kayaknya Indonesia sekarang makin parah gitu. Kalau misalkan aku kemarin lihat indeks korupsi dari ICW, itu kita turun 3 peringkat. Jadi kayak kita turun dan istilahnya nggak semakin membaik, berarti ada penurunan lah dari pemberantasan korupsi. Menurutku orang yang melakukan itu berarti jiwa sosialnya 0 sih harusnya, ya kan? Karena dia nggak peduli loh itu buat orang lain. Di saat dia ambil itu dan dia senang-senang, ada orang lain yang susah gitu. Setuju banget, dan mereka itu sebenarnya nggak menerapkan nilai Pancasila nggak sih? Karena di sila 1 kan kita harus bertakwa kepada Tuhan ya. Dan benar. dengan jelas-jelas melanggar itu. Iya. Tapi yang jadi menarik, ya kan kita tahu ya orang-orang yang melakukan korupsi bukan orang-orang biasa kan. Dalam artian memang mereka orang-orang berpendidikan gitu. Berarti sebenarnya selain dari pemahaman, menurutku pemahaman mungkin mereka punya, tapi mungkin ada yang longgar kali ya dari sistem yang ada gitu, yang membuat mereka akhirnya bisa korupsi, entah dari regulasinya kurang ketat atau kayak pengawasannya yang longgar, dari ya
Kalau misalkan di internal kementerian kan, kalau misalkan kayak Kementerian Luar Negeri ada Itjen kan, entah setiap auditor di kementerian lain tuh longgar atau kayak gimana aku nggak tahu. Cuman menurutku ya kalau ngelihat orang-orang yang korupsi adalah orang-orang yang pintar, jadi kayaknya ada hal lain gitu yang bikin mereka akhirnya korupsi. Cuman mungkin lebih kembali itu tadi sila 1 ya, ketuhanan yang Maha Esa ya kan. Jadi harusnya emang kesadarannya dia sendiri sih sama nilai-nilai agama yang dia pegang harusnya gitu ya. Oke, kalau gitu, kalau misalkan nih di lingkup terdekat kita sendiri sebagai ASN di Kementerian Luar Negeri, pernah nggak kalian merasakan sendiri bagaimana kita nih sebagai ASN melakukan tindakan yang anti korupsi gitu? Sebenarnya bisa dimulai dari hal kecil kali ya. Korupsi kan gak harus uang ya. Korupsi kan ada korupsi waktu tuh ya kan. Jadi ya kalau misalnya datang ya harus tepat waktu, pulang juga harus tepat waktu ya kan. Semua kerjaan dikerjain dengan benar ya kan. Kita melayani semuanya dengan istilahnya sama, adil kayak gitu sih. Kalau dari aku dari hal-hal kecil aja, nggak usah dari yang gede-gede. Sepakat sih sama Mbak Hani ya. Kayak misalkan sekarang kan kita lagi kayak setiap bulan diminta untuk mengisi sasaran kinerja pegawai kan. Nah sebisa mungkin ya kita harus mengisi sejujur-jujurnya gitu. Jangan sampai kita bilang kalau kita melakukan kegiatan A, terus padahal sebenarnya kita nggak melakukan kegiatan itu. Kan sama aja sebenarnya, itu kayak kita nggak anti korupsi gitu loh. Kalau menurut kamu sendiri, Nap? Oke, kalau dari aku sendiri nih ya, kalau misalnya di lingkungan kerja sih lingkupnya sama sih sebenarnya, karena kita kan punya kewajiban untuk melakukan absen, lalu melakukan tugas sesuai dengan apa yang kita kerjakan, seperti itu ya. Terus kalau misalkan di keseharian kita, walaupun kita berada di luar kantor, menurutku tetap harus melakukan tindakan anti korupsi sih. Dalam contohnya misalkan kalau kita mengendarai motor ataupun mengendarai mobil, harus mentaati peraturan yang ada. Betul banget, setuju. Sejujurnya aku salut banget sih sama Kementerian Luar Negeri ya. Karena ya sebagai satu instansi, menurutku Kementerian Luar Negeri itu udah menerapkan prinsip aneka kayak dalam kehidupan berorganisasi dan juga ya per ASN-an di dalamnya gitu. Kalau misalkan teman-teman ingat, mungkin ketika kita kemarin seleksi CPNS, itu kan ada satu orang yang tidak diluluskan kan. Kenapa tidak diluluskan? Itu karena dia melakukan kecurangan gitu ketika seleksi. Dan menurutku memang perlu ada sistem punishment dan juga reward sih di instansi, salah satunya untuk memberantas ya tindakan-tindakan kayak tadi ya. Bener, setuju banget sih itu. Jadi menurutku udah bagus banget sih di Kemenlu ini. Iya sih, menurutku nih Kemenlu tuh membuat memutus stigma dari masyarakat kalau misalkan wah kalau jadi ASN tuh harus bayar gitu, harus punya koneksi nih kayak gitu. Sedangkan kita sendiri nih yang lihat dan ngalamin langsung kalau yang mungkin membuat bagi orang lain tuh alah cuma korupsi gitu doang, alias kan cuma nyontek lah ceritanya. Tapi akibatnya gede banget kan sampai nggak bisa dilanjutkan prosesnya. Bener banget. Dan dari dia nyontek itu nanti kalau dia pun keterima pun dia nggak akan jadi ASN yang baik, ya kan? Iya. Setuju banget. Oke, jadi kita langsung aja nih bahas soal, tadi kan udah bahas soal contoh-contohnya, implementasinya dan segala macam. Sekarang kalau misalkan kalian nih sebagai ASN, sebagai anak muda lah, sebagai generasi milenial gitu, apa sih tindakan anti korupsi yang akan kalian lakukan gitu? Kalau dari aku sih tetap, karena dasarnya itu yang namanya, menurut aku ya, yang namanya korupsi itu berasalnya dari diri sendiri dulu kan. Jadi emang harus nilai-nilai pribadinya dulu yang harus kita tanamkan gitu. Jadi ya sebisa mungkin kalau aku sih istilahnya nilai-nilai agama itu tetaplah kita jaga gitu ya. Boleh kita gaul nih, tapi nilai agamanya tetap harus ada gitu ya, supaya sikap termasuk sikap anti korupsi itu bisa kita hindari gitu. Terus yang kedua emang dari kebiasaan kecil sih, yaitu tadi mulai dari kita istilahnya tepat waktu. Jadi janjian sama orang tuh tepat waktu gitu ya. Jadi kalau nggak harus ke kantor, jadi janjian sama siapapun, sama orang-orang di sekitar kita. Kalau misalnya kita nggak tepat waktu, pasti akan kebawa juga ke kantor gitu. Terus
dari yang kecil itu, dari yang tepat waktu itu, nanti bisa akan jadi berkembang jadi yang besar. Kita anggap oh nggak apa-apa nih, apa korupsi dikit aja kan waktu gitu. Ntar lama-lama nggak kerasa kita udah korupsi yang gede. Jadi kalau dari aku sih sebagai generasi milenial, memang kita mulai dari diri kita sendiri dan dari hal yang kecil kayak gitu. Seperti misalnya sekedar tepat waktu ketika kita berjanjian sama orang lain, kayak gitu sih kalau aku. Kalau aku mungkin melengkapi jawabannya Mbak Hani ya. Kalau Mbak Hani tadi dari segi internal seseorang, tapi kita pun nggak boleh lupa gitu. Kalau misalkan sebagus-bagusnya kita sebagai individu, tapi kalau misalkan lingkungannya memang tidak mendukung juga akan sulit kan. Jadi menurutku yang bisa dilakuin ketika kita merasa kita udah cukup sebagai individu, itu mengelilingi diri kita dengan memang orang-orang yang juga sama punya semangat anti korupsi teman-teman. Jadi jangan sampai kita terbawa oleh arus, terbawa oleh lingkungan dengan kita membuat diri kita dekat dengan orang-orang yang istilahnya berintegritas, ya kita pun akan terbawa menjadi seperti itu sih. Lalu ditambah juga mungkin teman-teman di Itjen, Inspektorat atau di apa istilahnya unit-unit terkait juga bisa membuat sistem gitu ya yang lebih advance, yang lebih baik agar bisa meminimalisasi perbuatan-perbuatan yang sekiranya melawan semangat anti korupsi sih. Jadi kayak kita berbicara dari segi individu, kita juga berbicara dari segi sistem di luar. Jadi menurutku ya mungkin itu yang bisa dilakuin, kita membuat diri kita berkumpul dengan orang-orang yang punya semangat yang sama, dan juga ya kalau misalkan teman-teman tergabung dalam unit yang memang mengurusi hal itu, bisa banget sih bikin sistemnya nggak sih? Setuju, benar banget. Jadi korupsi itu bisa berasal dari dorongan kita sendiri, dorongan motivasi dari diri kita sendiri, ataupun kita jadi terpengaruh nih sama lingkungan kita. Karena itu butuh banget kita punya lingkungan yang emang mendukung ke arah bagaimana menjadi ASN yang baik, seperti itu sih kalau dari aku. Itu aja deh kayaknya kita yang perlu kita obrolin ya hari ini. Mungkin besok-besok saya dilanjut ya. Sesi ini ya, sesi kelima ya? Atau bisa banget sih, bisa banget. Sampai sesi-sesi selanjutnya gitu. Okay. Ya, betul. Oke deh. Thank you banget ya atas waktunya. Semoga omongan kita lah, istilahnya pada malam ini tuh bisa menambah edukasi teman-teman yang lain, dan juga menambah motivasi juga nih bagi teman-teman yang lain untuk menjadi seorang ASN yang sebenar-benarnya ASN gitu. Oke, thank you. Selamat malam semua. Malam. Selamat istirahat. Sukses terus buat podcast. Thank you.